Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 17. Nanti kita akan baca dari ayat 11-nya, tapi saya baca dulu dari ayat 16-nya ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, ini masih kontroversi sampai detik ini. Banyak orang yang menyampaikan pendapat kalau suntikan-suntikan yang telah terjadi beberapa waktu lalu, nah sudah itu tanda itu. Dan mereka katakan orang-orang yang sudah menerima cairan tersebut, ya, mereka katakan sudah tidak layak lagi. Mereka juga katakan kalau mereka itu sudah ada tanda bilangan dalam tubuhnya, ya. Nah, apakah itu benar? Jadi di sini saya mau sampaikan kepada saudara, kalau seseorang sudah menerima tanda bilangan itu sesuai dengan Wahyu pasal ke-14 dikatakan, ya, Wahyu pasal ke-14 ayat 9b lah ya. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Elohim yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api. Penghakiman dan penghukuman. Sementara banyak lagi yang mengatakan kalau mereka sudah sempat menerima, mereka sudah ada tanda bilangan, tapi ada kesempatan. Sementara jelas di sini kita tahu, jelas di sini tercatat kalau memang itu sudah tanda bilangan itu, maka tidak akan ada ampun lagi. Mereka akan menerima cawan murka, ya. Tetapi apakah benar kalau orang sudah menerima cairan itu yang kemarin ya, yang kemarin yang saya katakan, bukan yang akan datang? Apa akan ada yang akan datang? Doakan supaya tidak akan terjadi, ya. Nah, jadi yang kemarin dulu, yang lalu-lalu. Apakah bagi mereka ini tidak ada kesempatan lagi untuk bangkit dan berdiri? Terlebih mereka yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali akan hal itu, ya. Nah, bangkitlah berdiri, karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Karena tanda bilangan itu tanda yang nyata di mana orang tidak bisa membeli dan menjual tanpanya. Kalau kita melihat yang kemarin itu, kita masih bebas, masih bisa membeli dan menjual, ya. Berarti belum sepenuhnya, ya. Jadi supaya kita memahami dan berpengertian. Haleluya. Nah, kita kembali lagi. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba. Artinya tidak pandang bulu, siapapun, mau orang kaya, mau orang miskin, kecil besar, ya, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan Hosana, haleluya, Hosana hiradahin hanhal hasika hiradahin hal hasana. Haleluya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi di sini jelas tanda itu yang di dahi atau di tangan itu orang tidak bisa melakukan pergerakan, tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Nah, apakah arti penerimaan di dahi dan di tangan? Apakah itu berupa stempel? Apakah itu berupa barcode nantinya yang dimasukkan seperti chip di dalam kepala kita atau di tangan kita? Itu kita tidak tahu kalau masalah kesananya, ya. Kalau seperti apa wujudnya nanti, kita tidak tahu. Apakah itu hanya berupa aplikasi? Apakah itu hanya berupa sesuatu benda yang dimasukkan ke dalam tubuh? Kita tidak tahu. Atau itu berupa kartu seperti ATM, ya. Yang jelas arti tanda di dahi dan di tangan kanan adalah ini apa yang Roh Kudus singkapkan, ya. Bukan apa yang saya pikirkan. Karena jujur saya tidak akan berani berkata kepada saudara kalau itu apa kata saya. Tetapi saya akan menyampaikan kepada saudara
apa yang Roh Kudus sampaikan. Jadi tanda di dahi itu adalah tanda yang diterima dengan pikiran, dengan akal sehat. Itulah pengertian di dahi. Jadi dengan akal budi kita, dengan pemikiran kita, ya. Dan di tangan. Dan tangan yang terbuka, di mana di dalam tanda itu ada kekuasaan penuh atas segala apa yang dilakukan oleh umat manusia. Jadi arti tanda di dahi dan di tangan adalah dengan akal sehat, dengan akal budi, dengan pikiran kita menerima, membuka tangan menerima peraturan atau sistem tersebut. Itulah yang dikatakan di dahi dan di tangan. Di saat itu akan diberlakukan di seluruh penjuru bumi. Jadi bisa dipahami ya. Jadi di saat nanti peraturan itu diberlakukan, ya, dengan segala keadaan, akhirnya dengan akal budi saudara pun dengan tangan menerimanya, maka saudara telah terjatuh dan terjerat, ya. Ingat, peraturan atau sistem itu tidak akan membukakan diri kalau mereka adalah anti Hamasiah yang sesungguhnya, ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi pengertian di dahi dan di tangan adalah penerimaan dengan pikiran sehat, dengan akal budi, dengan tangan kita, dengan tangan terbuka kita menerima peraturan tersebut. Itulah artinya tanda di dahi dan di tangan. Oke, kita akan baca dari mulai ayat yang ke-11. Ini berbicara binatang yang keluar dari dalam bumi. Sebelumnya ada binatang yang keluar dari dalam laut, ya. Nah, kalau kita lihat mana lebih banyak lautan daripada daratan? Lautan, ya. Seluruh bumi lebih banyak lautan daripada daratan atau bumi, ya. Nah, binatang yang keluar dari dalam laut itu di pasal 13 ayat pertama itu berbicara apa? Keseluruhan, persatuan daripada apa? Seluruh bangsa-bangsa. Namun apa yang dimaksud binatang yang keluar dari dalam bumi? Ini berbicara oknumnya atau pribadinya, ya. Dan binatang yang keluar dari dalam bumi, saya akan bahas dari mulai ayat ke-11, ya. Haleluya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Apa yang dimaksud dari ayat yang ke-11 ini, ya? Sesuai dengan apa yang Roh Kudus sampaikan, saya akan bacakan. Seseorang yang berdiri seperti penolong atau juru selamat, namun sesungguhnya dia adalah penyesat di dalam dirinya yang diakui di seluruh bumi sebagai seorang yang dihormati, ya. Karena dia tadi seperti anak domba, ya. Nah, seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Pekerjaan naga apa? Menyesatkan, ya. Ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ingat, binatang yang pertama tadi adalah binatang yang keluar dari laut. Itu berbicara persekutuan dari seluruh bangsa-bangsa. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Mari kita bacakan. Dia menyatu dengan segala kesatuan dari perserikatan akan seluruh bangsa-bangsa, yang dimana dia berdiri sebagai pengendali yang akan mengendalikan segala peraturan-peraturan yang sudah dibentuk oleh perserikatan tersebut. Dan dia melakukan segala peraturan yang telah dilaksanakan. Dan dengan kedudukannya, maka dia pun menghimbau seluruh bumi untuk tunduk di dalam segala kesepakatan yang dibentuk oleh perserikatan di antara bangsa-bangsa yang belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh bumi. Jadi gambarannya ini seperti satu peraturan
yang sesungguhnya sudah dibentuk namun belum terlaksana. Ya. Ayat ke-13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Apa yang dimaksud dengan ayat 13? Dia mengatakan berbagai-bagai keajaiban yang mencengangkan bumi ini. Ingat, ini ada oknumnya, ya. Di mana dia berdiri sebagai seorang yang mampu membicarakan perdamaian dan juga mampu membicarakan segala kesepakatan di bumi ini, dan semua mata melihat segala keputusannya yang seolah-olah membuat bumi ini menjadi damai dan tenteram, aman. Namun sesungguhnya kesepakatan palsu yang dilakukan untuk kepentingan politik dunia ini. Ayat ke-14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Dia akan menyesatkan manusia melalui tanda-tanda itu sehingga umat manusia pun percaya kepadanya dan tunduk akan segala apa yang sudah dirancangkan olehnya. Dan dia membuat umat manusia pun tunduk akan segala peraturan-peraturan yang telah dibuat atau disepakati oleh bangsa-bangsa sebelumnya, yang telah mereka rancangkan namun belum terlaksana sepenuhnya oleh ketidaksatuan di antara bangsa-bangsa dalam mengambil keputusan. Ini yang saya bacakan apa yang Roh Kudus berikan hikmat, ya. Bukan tulisan saya sendiri. Namun Roh Kudus itu sendiri yang menyampaikan, ya. Saya hanya mencatat apa yang Tuhan sampaikan. Ayat ke-15. Dan lanjut lagi. Dan dialah yang mengadakan persatuan sehingga bangsa-bangsa bersepakat untuk menyatukan sistem atau peraturan di dalam bumi ini dalam berbagai aspek kehidupan seperti perekonomian, pemerintahan, teknologi, kesehatan, dan keamanan serta kebutuhan manusia. Inilah nanti yang akan mereka kontrol. Inilah yang akan mereka kuasai, yaitu perekonomian, pemerintahan, teknologi, kesehatan, keamanan, dan kebutuhan manusia atau pasar dunia, ya. Dan ayat ke-15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Apa arti dibunuh di sini? Saya akan bacakan pemahaman dari ayat ke-15. Dan dialah yang akan menentukan atau menetapkan melalui perserikatan tersebut supaya setiap orang kecil besar muda tua harus tunduk kepada peraturan tersebut, sehingga semua sistem itu akan diberlakukan di seluruh bumi ini sebagai satu peraturan yang diharuskan untuk ditaati. Sebab barang siapa yang tidak tunduk akan peraturan tersebut, maka ia akan dibunuh atau tidak diizinkan untuk melakukan segala hal di dalam aspek-aspek yang telah ditetapkan tersebut, seperti tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda atau peraturan yang telah ditetapkan itu. Sistem itu akan mengatur semua kehidupan manusia. Inilah yang dikatakan patung binatang itu akan bernyawa dan berbicara. Sementara kita tahu, ya, kalau patung kan tidak bernyawa. Patung tidak bisa berbicara. Namun peraturan itu, jadi patung itu adalah sistem atau peraturan itu sendiri. Peraturan itulah yang akan mengatur pola hidup manusia. Patung sesuatu yang tidak bisa bergerak namun dikatakan bernyawa dan berbicara. Jadi patung binatang itu adalah sistem atau peraturan yang mengatur pola hidup manusia atau kehidupan manusia. Sehingga manusia yang tidak menerima tanda itu akan dibunuh atau tidak bisa melakukan pergerakan di dalam segala aspek kehidupan. Sebab telah diatur sepenuhnya oleh pemerintahan. Manusia tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Ya. Jadi
sudah cukup jelas ya. Sudah cukup nyata kita mendengar apa yang Tuhan sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan ya, tentang tanda bilangan tersebut seperti apakah nantinya. Jadi tinggal kita lihat di depan. Kita sudah tahu sistem perekonomian yang sudah ditetapkan ya. Kalau itu sudah ada kesepakatan persatuan di dalam digital ya. Dan dunia sudah menyepakatinya. Oleh karena itu, disinilah kita harus melihat di dalam kesepakatan itu apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau saya tidak menakut-nakuti saudara, ya, karena sesungguhnya nubuatan tidak menakut-nakuti. Saya akan ingatkan kembali ya, bagaimana Nabi Yesaya, bagaimana para nabi-nabi terdahulu, mereka bahkan mengatakan goncangan-goncangan besar yang akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Bahkan di hari-hari terakhir ini nubuatan-nubuatan itu tergenapi dan masih akan banyak yang digenapi. Apakah para nabi akan menakut-nakuti umat manusia? Tidak. Tetapi mereka mengingatkan umat manusia untuk mengenal atau mengerti kuasa daripada Tuhan, supaya manusia takut akan Tuhan, supaya manusia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya di sini berbicara bukan sebagai pendeta, bukan sebagai gembala karena saya seorang perempuan, ya. Tetapi saya di sini berbicara sebagai seorang hamba yang hidup bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Supaya jangan ada orang yang mengambil celah dari segala apa yang kita kerjakan. Nah, karena saya tahu banyak orang-orang yang mencekal pelayanan ini hanya karena saya seorang perempuan. Saya juga mengerti kekudusan karena Tuhan pun mengajarkan saya. Kalau seorang perempuan itu tidak bisa menjadi penilik jemaat, karena pimpinan penjemaatan haruslah seorang imam, dan saya benar-benar paham. Tetapi bukan berarti seorang perempuan tidak bisa untuk bersaksi. Bukan berarti seorang perempuan tidak bisa untuk melayani. Karena semua itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Tetapi saya salah jikalau saya menjadi pimpinan penjemaatan. Itu jelas Roh Kudus katakan tidak bisa, ya. Jadi saya mengerti masalah itu ya. Supaya kita yang hadir di sini juga jangan mencari-cari celah di akhir zaman, jangan mencari-cari kesalahan. Apa iya saya harus diam yang Tuhan menyatakan suaranya tidak memberitakan kepada saudara? Karena itu adalah talenta-talenta yang harus dipertanggungjawabkan oleh para anak-anaknya kepada Tuhan. Dan demikian juga saya bersaksi kepada saudara, banyak pengilhaman-pengilhaman yang Tuhan bukakan. Dan kalau saya tidak bukakan kepada saudara, sementara itu sangat penting untuk saudara ketahui, apa Tuhan tidak menuntut saya akan pengilhaman-pengilhaman tersebut, yang pada akhirnya Tuhan akan menghakimi saya akan semua itu jikalau saya tidak membukakan, ya. Terserah saudara mau terima atau tidak. Yang jelas saya harus menyampaikan sebab itu adalah hutang. Jadi jikalau waktu Tuhan pun tiba dalam hidup saya, selesai ya, hutang saya selesai gitu ya. Haleluya. Jadi wahyu yang dinyatakan di mana orang tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu sudah di depan mata. Ini tidak menakut-nakuti, karena simulasinya sudah kita jalani. Beberapa waktu yang silam saya pernah jelaskan kepada saudara, kalau apa yang kita hadapi itu adalah simulasi. Jadi orang-orang juga tidak bisa menghakimi. Mereka yang terjerat di dalamnya tidak ada kesempatan lagi. Jangan hakimi mereka. Bahkan luar biasanya saya mendengar ya, kalau ada channel-channel YouTube yang juga memutus hubungan dengan orang-orang yang sudah menerima cairan itu, di mana mereka mengatakan tidak ada kesempatan lagi bagi mereka. Apa itu bukan siasat si jahat untuk meruntuhkan iman orang-orang percaya, sehingga banyak orang tidak satu dua, mereka jadinya putus asa. Bahkan mereka telepon saya, "Bu, ngapain lagi kami harus hidup kudus? Ngapain lagi kami berjuang hidup benar?" Karena ada yang bilang katanya kalau sudah menerima cairan itu
sudah nggak ada lagi kesempatan untuk masuk surga. Penghakiman itu hanya milik siapa? Tuhan, ya. Tetapi di saat kita menerima tanda bilangan ini, karena itu ada tertulis, maka di sini saya akan mengembalikan kepada saudara, kalau saudara telah menerimanya oleh karena kekhawatiran hidup, gimana nih? Kami nggak bisa makan tanpa tanda itu, katanya sudah diberlakukan, ya. Nanti kalau kita tidak menandatanganinya, tidak menerimanya, kita nggak bisa membeli dan menjual. Sementara kita mau makan apa? Makanya tadi Tuhan berfirman, jangan khawatir dan jauhilah keinginan dagingmu, karena itulah yang akan menyeretmu untuk menerima tanda bilangan tersebut. Oleh kekhawatiran-kekhawatiran hidup, seperti beberapa waktu di saat simulasi itu. Jadi waktu pemberian cairan yang pertama itu saya katakan simulasi, karena memang Tuhan berfirman itu hanyalah sebagai ujian, ya. Di situ saja banyak yang tidak lolos. Jadi yang nyata inilah yang ada di hadapan kita. Penyatuan sistem. Orang tidak akan bisa membeli dan menjual. Kemarin bukan nggak bisa membeli dan menjual, masih bisa kita membeli dan menjual tanpa tanda itu, ya. Nah, jadi itu kan hanya sebagai try out-nya, simulasinya. Cuman saat itu orang nggak bisa bergerak leluasa. Dikatakan juga persyaratan kerja, ya. Sehingga banyak orang terjebak di dalamnya. Namun ini jangan sampai terjebak. Ini jangan sampai kita terjerat hanya karena kekhawatiran hidup. Makanya Tuhan kasih kesempatan. Banyak video-video yang masuk ke dalam handphone saya yang sudah menjelaskan tentang hal ini, ya. Apa-apa saja yang kira-kira disepakati yang akan ditetapkan tahun 2024, ya. Yang mungkin di sini tidak bisa saya bukakan, ya. Nah, jadi itu sudah dikirimkan. Kesepakatan dari bangsa-bangsa akan 2024. Nah, jadi pergerakan-pergerakan anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran, ya memang akan terkungkung, ya. Mereka akan sulit. Makanya dari hari ini persiapkan segala sesuatu sebelum masa itu tiba di hadapanmu. Karena kita akan dikembalikan seperti zaman Nuh. Di zaman Nuh, Tuhan memberitahukan apa yang sedang akan terjadi. Berpuluh-puluh tahun Nuh membangun kapal, apa yang membangun bahtera, apa yang dia terima? Ejekan, ya. Ditertawai. Zaman kedatangan Tuhan juga, dunia ini akan kembali seperti zaman Nuh. Jadi orang-orang yang mempersiapkan hidupnya baik secara jasmani dan rohani, bagi dunia itu seperti seorang yang bodoh, ya. Bagi dunia itu kebodohan karena mereka tidak mengerti. Namun saya akan tetap sampaikan kepada saudara, bersiap dan lakukanlah persiapanmu menjelang masa itu. Di saat kesusahan itu tiba, di saat engkau tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu, bagaimana engkau bisa bertahan untuk hidup menjelang hari kedatangan Tuhan, ya. Bagaimana engkau bisa bertahan hidup tanpa membeli dan menjual sebelum waktu Tuhan tiba dalam hidupmu. Jadi bijaksanalah. Jangan tertawakan orang-orang yang benar-benar membangun bahtera saat ini. Karena kalau itu terjadi dan saudara pun terjebak, apa upah yang akan saudara terima? Jadi hati-hati. Miliki pengenalan, miliki hikmat dan bijaksana. Kalau memang itu satu peraturan yang sudah akan ditetapkan, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa itu, maka berhenti. Jangan sampai terjerat dan jatuh olehnya. Waktu Tuhanlah menyampaikannya hari ini. Bahkan beberapa orang saya sudah katakan, Tuhan sudah bukakan ini 2021, tetapi saya belum diizinkan untuk menyampaikannya. Apa arti di dahi dan di tangan itu? Yaitu dengan pikiran dan akal sehat kita menerima tanda itu. Ya sudahlah. Karena apa? Keadaan. Nanti nggak makan. Nanti gimana mau beli beras? Makanya persiapkan dari hari ini.
Bagaimana saudara bisa bertahan hidup tanpa itu semua? Sudah di depan mata kah? Sudah di depan mata. Jangan lengah. Ya. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan bagimu. Tetapi yang lebih terpenting, supaya masuk ke dalam gunung kudusnya Tuhan. Ya. Miliki buah-buah roh dalam hidup saudara dan saya. Miliki pengendalian diri. Dari sekarang miliki iman martir. Kalau saudara tidak siap martir di dalam Tuhan, belum murid namanya. Karena semua murid, mereka siap untuk martir demi kebenaran. Ya. Mereka siap untuk teraniaya demi kebenaran. Jadi kalau iman saudara bukan iman martir, saya berani katakan saudara belum sepenuhnya menjadi murid Hamasiah. Karena jikalau iman kita bukan iman martir dan kita diperhadapkan dengan masa itu, di mana kita akan dipaksakan akan segala sesuatu, maka kita pun akan terjatuh. Jadi jangan berlomba-lomba untuk mencari kekayaan dunia lagi. No, tidak waktunya lagi. Jangan berlomba-lomba untuk menimbun-nimbun harta dunia. Lihat di luar sana ya. Saya rasa bukan hanya saya saja yang membuka video-video ya, yang membaca juga. Kalau di beberapa negara bahkan sudah diberlakukan, uang mereka dikontrol. Seberapa banyak yang bisa mereka kelola. Bahkan lebih daripada batasan mereka dihukum. Pada akhirnya semua akan dikendalikan. Semua akan dikontrol. Ya. Jadi berjuanglah dan bertahanlah. Kalaupun masa itu tiba di hadapan kita, saya mintakan bagi kita semua bertahan. Kita akan lanjut di ayat yang ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Dan ia menyebabkan, tidak ada kata paksa di sini ya. Ia menyebabkan sehingga, dan ia menyebabkan dengan peraturan-peraturan yang dibuat tadi, ya. Itulah yang menyebabkan sehingga orang pun menerima tanda bilangan itu. Kecil, besar, miskin, kaya, semua akan menerima. Ya. Peraturan itulah yang menyebabkan manusia terjerat untuk menerima tanda bilangan itu. Jadi tidak ada kata paksa di sini sebenarnya, ya. Karena orang yang tidak menyembah patung tadi itu dibunuh. Jadi tidak dipaksa di sini, tapi dibunuh. Dibunuh dalam artian, ya, ditutup semua akses. Tidak diizinkan melakukan apapun, ya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Jadi penghitungan daripada bilangan ini sebenarnya ada juga yang dibagikan oleh para hamba Tuhan, ya. Dan ini memang nggak bisa saya bukakan secara gamblang di sini, ya. Karena banyak hal yang harus kita masih harus keep, ya. Nah, tapi ada kalanya nanti di saat semua sudah memadai,
kita akan adakan Zoom. Nah, ini belum jadi-jadi Bu Zoomnya. Gimana mau jadi, belum bisa. Ya. Nah, setelah nanti ada satu tempat yang masih topik doa yang akan kita bangun. Di sana nanti kita akan mengadakan Zoom, live streaming, ya, supaya bisa leluasa, ya. Mohon doanya supaya itu segera Tuhan kerjakan, ya. Jadi kita sudah cukup mengerti tentang tanda bilangan. Tadi pun saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, masa iya sih kok saya lahir di saat masa ini sudah genting banget gitu ya. Tapi ya terpujilah Tuhan, ya. Jadi bukan hanya cerita lagi yang saya akan ingat waktu dari kecil, ya. Karena di saat kecil pun pemberitaan ini sudah pernah kita dengar, ya. Namun sekarang di hadapan mata. Jadi kalau kita tidak memiliki hikmat, maka kita akan merasa itu hanya sesuatu yang biasa saja. Sebagai perkembangan, sebagai keamanan. Namun ingat tadi apa yang Tuhan katakan, kalau itu dinyatakan sebagai perdamaian palsu yang sesungguhnya tujuannya apa? Untuk membinasakan umat manusia, ya. Pembinasaan juga akan dinyatakan. Jadi oknum yang diceritakan di dalam Wahyu pasal ke-13 ini, dialah oknumnya, ya. Dialah dalang dari segala peraturan-peraturan tersebut, karena dia dikenal sebagai orang yang dihormati, ya. Bahkan pimpinan-pimpinan dunia pun tunduk, karena dia berdiri seolah-olah sebagai penasehat, ya. Jadi siapakah dia? Berdoalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan, ya. Semuanya akan terjadi. Jadi baiklah kita semua dari sekarang untuk berpengertian. Ingat, jangan mengejar dunia lagi. Ini sudah di depan mata. Keadaanmu lah yang akan memaksamu untuk menerima tanda bilangan itu. Bahkan mereka tidak memaksa, tetapi dengan peraturan itulah mereka memaksa manusia untuk menerimanya. Karena manusia tidak akan bisa bergerak kalau tidak menerima tanda bilangan tersebut. Jadi kalau ada kekhawatiran dalam hidup saudara akan makan minum, akan harta, akan jabatan, percaya saudara akan terjebak, ya. Namun di sini saya mengingatkan kita semua, cek apa yang engkau sepakati. Kalau apa yang engkau sepakati tersebut di sana sebuah peraturan di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa kesepakatan itu, maka jauhilah itu. Sangkal diri. Makanya sampai 2 kali Tuhan katakan tadi, sangkal diri, pikul salib. Seandainya saudara yang mendengar suara itu, ya. Saya sih berdoa sama Tuhan, Tuhan, maunya sama mereka semua lah diperdengarkan suara itu, ya. Jangan hanya sama saya saja. Supaya setiap kita sama-sama berjuang gitu. Namun itu juga ujian, ya. Ada seseorang yang Tuhan pakai sebagai pemberita, ada yang Tuhan pakai sebagai penyampai pesan Tuhan, ada yang Tuhan pakai sebagai gembala, ada yang Tuhan pakai sebagai guru dan sebagainya. Itu semua untuk saling melengkapi, ya. Dan melalui itu juga kita teruji antara yang satu dengan yang lain, ya. Jadi kesepakatan nanti di dalam dunia akan mengikat kita di dalam hal apa? Perekonomian, pemerintahan, kesehatan, teknologi, apalagi tadi disebutkan, ya. Saya nggak hafal karena banyak banget pesannya. Keamanan dan kebutuhan manusia. Ini semua akan dikontrol, ya. Dan ini semua secara logika itu akan menciptakan keamanan dunia. Namun sesungguhnya itu hanyalah jerat
yang akan menjerat kita untuk terjatuh kepada siasat daripada naga tersebut, daripada iblis tua itu, ya. Sekiranya saudara pun bisa merasakan, ya, mengenal siasat-siasat daripada iblis, maka saudara pun tidak akan bermain-main lagi dengan hidup. Saudara pun tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, ya. Saudara pun tidak akan dikuasai lagi oleh keinginan hati. Saudara pun tidak akan memaksakan keinginan-keinginan saudara. Tidak akan ada waktu lagi untuk bersungut-sungut, tidak akan ada waktu lagi untuk marah. Tidak akan ada lagi waktu untuk tersinggung, kecewa, segala macam. Tetapi yang ada apa? Kita harus mempergunakan waktu yang tersisa ini hanya untuk memuliakan Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Asalkan cukup makan dan pakaian, sudah selesai, itu saja. Supaya kita tidak jatuh. Pohon-pohon yang Tuhan perlihatkan itu, sesungguhnya waktu Tuhan tunjukkan itu saya menangis. Karena pohon-pohon itu sudah besar. Pohon-pohon itu sudah berbuah dan berdiri kokoh, namun masih bisa tumbang. Waktu saya tanya, itu apa sih Tuhan? Itu berbicara apa? Itu berbicara umat manusia yang dimana mereka pun sudah bertumbuh. Bahkan mereka sudah berbuah, mereka sudah berakar. Namun mereka juga bisa tumbang di saat peraturan itu sudah diberlakukan, ya. Ingat beberapa waktu yang lalu bahkan hamba Tuhan pun menghimbau, ya, semua ikut. Karena kita harus tunduk, katanya, ya. Bagaimana tidak disebut? Ini adalah pembinasa keji yang berdiri di bait suci, ya. Jelas terbuka, terbongkar sudah. Pada akhirnya diakui juga kalau itu kandungannya apa? Merusak tubuh manusia. Tetapi banyak hamba Tuhan yang tidak memiliki hikmat, yang bahkan menghimbau jemaatnya. Luar biasa memang, ya. Penyesatan-penyesatan yang sudah terjadi di muka bumi ini tapi tidak dikenali oleh manusia. Karena apa? Banyak manusia yang menyatakan diri sebagai hamba tetapi hanya untuk apa? Popularitas. Hanya untuk mengenyangkan perut, uang-uang saja yang dibicarakan di dalam gereja. Banyak juga, ya, yang menghalalkan apa yang Tuhan sudah nyatakan tidak, ya. Terlebih lagi menikahkan orang-orang yang sudah bercerai. Wow, dahsyat ini namanya ini. Apanya yang dahsyat? Penyesatan daripada gereja-gereja yang membuat pemikiran, ya, daripada mereka hidup berzina, Bu, di luar sana. Mau dinikahkan mau enggak, mereka tetap berzina. Yang lebih parahnya kalau mereka dinikahkan, yang menikahkan itu pun ikut terjerat ke dalam dosa. Tambah orang yang berdosa, ya. Jadi sudah parah. Bagaimana Tuhan tidak akan menyatakan murkanya atas bumi ini? Bagaimana Tuhan tidak akan menyatakan penghakiman atas bumi ini, atas karakter-karakter manusia yang sudah mulai bobrok. Moral manusia, etika manusia yang sudah mulai jatuh, kasih semakin dingin. Jadi bagi saudara-saudara yang mendengar berita ini adalah suara Tuhan yang disampaikan bagi kita semua. Tuhan berfirman, ya. Jikalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Artinya apa? Kalau hari ini Tuhan sudah menyatakan berbagai hal supaya kita hidup kudus, supaya kita hidup benar, jangan keraskan hati. Lakukanlah itu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita nggak tahu loh kapan waktu Tuhan, kapan kita mati, kapan Dia akan datang. Nggak ada seorang pun yang tahu. Bahkan bencana-bencana yang terjadi nggak ada seorang pun yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Gak ada kita yang tahu apa di saat ada bencana kita luput daripada yang gak ada kita yang tahu. Karena kita gak tahu bagaimana kematian kita masing-masing. Kita hanya bisa berharap yang terbaik. Namun kehendak Tuhanlah yang jadi, ya.
Jadi mohon bagi saudara-saudara terkasih, ini iblis bekerja sangat giat menyesatkan anak-anak Tuhan. Sangat giat, ya. Bagaimana caranya menyesatkan? Menanamkan kebencian, menanamkan keirian, menanamkan kesombongan, ya. Ini yang akan bisa menjerat anak-anak Tuhan. Kalau dosa berzina, membunuh, mencuri, orang masih berpikir dengan akal sehat untuk melakukan itu. Namun yang namanya dosa-dosa kesombongan, keirian, kedengkian, ya, kemarahan, ketersinggungan, siapapun bisa dicobainya. Jadi mari saudara, saya minta tolong kepada saudara. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Ya. Ada kesaksian saya yang saya sudah sampaikan beberapa waktu silam. Ini saya ingatkan kembali. 2017. Ke sekarang berapa tahun itu? 18, 19, 2021, 6 tahun ya. 7 tahun. Oh ini 2023, 6 tahun. 2017 ada satu kejadian di mana saya di satu tempat. Saat itu ada seminar, ada orang Singapura yang membuat seminar ya. Nah, jadi sebelum mengikuti seminar, kami diam dulu di pastori gereja. Waktu di pastori gereja itu, ya, saya sembari berdoa, saya merasakan peperangan, ya. Mata saya diarahkan ke foto. Foto itu foto keluarga tersebut, ya, keluarga daripada gembala itu. Dia menunjukkan, waktu saya diperlihatkan foto itu, tiba-tiba saya mendengar suara. Yang ini dibukakan semua karakter-karakternya, tapi saya merasakan, oh ini spiritnya berbeda, gitu. Tapi saya mendengar suara itu. Tapi spiritnya berbeda. Langsung saya dua peperangan. Ya. Tetapi di saat dua peperangan, Tuhan berbicara, anakku, ada hal yang harus engkau ketahui. Ya. Saya pun akhirnya keluar. Di saat saya keluar, saya lipat tangan. Itu di tepi ada seperti danau, kolam ikan. Ya. Saya berdoa. Saat saya tutup mata, saya merasakan kalau iblis itu berdiri, ya, dengan jubah warna hitam, kepalanya tertutup, ya, tertutup dengan seperti jubah-jubah gitu. Saya peperangan. Di saat saya peperangan, tapi diizinkan, saya mendengar dia berbicara, ya. Dia bilang sama saya, kamu kenal siapa aku, katanya. Nah, ya saya kenal siapa dia. Saya tahu dia adalah iblis, ya. Dan kemudian dia bilang, dan aku kenal siapa kamu, tetapi manusia tidak tahu siapa kamu, katanya. Di situ saya sedih, karena apa yang dia maksud, saya tahu kalau dia iblis, dan dia tahu kalau saya itu berasal daripada Tuhan. Tetapi banyak manusia tidak tahu kalau saya berasal daripada Tuhan. Di situ dia tertawa mengejek, ya. Dan terjadi percakapan yang seperti duel, ya. Saya katakan, engkaulah yang membuat umat manusia berdosa. Tetapi apa yang disampaikan? Dia katakan, manusialah yang tidak bisa melawan kedagingannya. Di situ saya mengerti. Ya, benar apa yang disampaikannya. Jikalau manusialah yang sulit untuk melawan kedagingan, manusialah yang sulit untuk melawan segala keinginan. Satu contoh, kita diperintahkan ke kanan, ya, tetapi kita melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat di kiri. Jadi keinginan kita, keinginan hati kita, kedagingan kita mengatakan kita ke kiri. Sementara
Roh sudah menuntun kita untuk berjalan ke kanan, ya. Di dalam keinginan kita itu iblis bekerja. Makanya dia berani katakan, manusialah yang tidak bisa melawan kedagingannya, ya. Jadi manusia jatuh ke dalam dosa itu sangat besar oleh karena keinginan sendiri, oleh karena penguasaan diri yang tidak ada padanya. Dan berbagai percakapannya, dia pun katakan manusia bodoh, katanya. Manusia diberikan kesempatan untuk bertobat tetapi manusia menyia-nyiakannya. Benar? Perkataannya itu pas sebenarnya. Di sana saya sadari, sekiranya Tuhan memberikan pertobatan kepada dia, maka mereka jauh lebih baik daripada manusia. Karena apa? Mereka telah melihat Bapa yang di surga, ya. Mereka telah melihat Tuhan. Tetapi apa perbedaan antara mereka dengan manusia sehingga manusia diberikan kesempatan untuk bertobat? Manusia ada diciptakan di dalam bumi. Manusia melakukan dosa di bumi, sementara mereka melakukan dosa di sorga, jadi tidak ada kesempatan, ya. Dan manusia ada di dalam bumi ini untuk diuji kelayakannya, ya. Manusia selama ada di dalam bumi ini hanya di-testing. Makanya jangan sia-siakan kesempatan atau waktu yang Tuhan berikan. Tuhan menempatkan kita di bumi ini dengan usia kita hanya untuk diuji kelayakannya. Layak nggak ini masuk sorga? Jadi jangan saudara berpikir di dalam dunia ini kesempatan bagi saudara untuk menikmati hidup saudara, untuk menikmati nama, untuk menikmati jabatan, untuk menikmati kekayaan. Karena semuanya itu akan menjadi sampah. Semuanya itu hanya sampah yang akan terbuang dan ditinggalkan. Karena kita datang ke dalam dunia adalah telanjang, ya. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah
yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi, terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10